Halo semuanya, balik lagi sama Gusti di sini. Aduh, udah lama nggak ketemu Rek. Udah berapa minggu aku nggak upload ya? 3 minggu paling. Hari ini kita bakal ngebahas tentang apa yang anak rantauan lakukan ketika dia nggak bisa pulang dan dia terjebak di ibu kota. Udah sama aku, temanku dari SMP, SMK ya Pak ya? Nggak tahu. Anjir. Kayak SMK deh, SMK. Mulai ya, SMK sampai lulus kuliah, tapi aku belum lulus sih. Ya kenalan dulu lah. Anjir. Harus kenalan ya. Kayaknya Iyalah. kalau yang asli Malang ya, ke Malang pasti udah kenal aku deh. Aku tuh muncul azan maghrib semua. Pas lah azan. Di TV lokal ya. TV lokal. Artis TV lokal Malang lah. Nah, kalian tahu lah. Boleh dicek nanti kalau penasaran. Ya, halo, nama aku Angga. Aku senasib sih sama Gusti sebenarnya. Kita tuh sama-sama perantau di ibu kota yang Wadaw. PSBB. Yakin PSBB? Kayaknya enggak dah. Yang katanya PSBB, katanya. Oh. Kayaknya sih enggak deh. Enggak. Nah, artis podcast sekarang gua. Artis apa? Artis podcast kan. Waduh, siap. Diwawancara siap, Bapak. Siap. Ya, siap. Ya. Nah, gua enggak terus gua perantauan sini kerja apa aja dikerjain lah pokoknya. Siapa itu? Denger ya? Ini suara cewek gue. Wah, siap. Halo mbaknya. Oh, tuh, mulai frontal kan. Sabar. Itu kalian sama-sama lelaki di sana ngapain aja sih? Dimas kalian Cukup. Cukup. Lanjut ya. Skip. Ya lanjut. Aduh, itu cowok ini sedang apa kalian? Betul ya, kalian. Nah, kita tuh ini sebenarnya udah stres. saking gabutnya nggak tahu ngapain ya Pak ya. Iya. Kita ya, apalagi udah puasa gini kan, kita sahur. Kerja. Terus pulang. Ya di satu tempat itu aja. Gimana? Ya udah gimana lagi. Mesnya sama kantornya di satu lokasi nih ceritanya. Ya kebetulan aku satu kantorku satu mes juga. Oh berarti hampir sama sih. Jenuh nggak sih Pak? Jenuh, pasti jenuh, tapi enak kan. Paling nggak keluar biaya buat tugas. Ya kan. Iku Mas Rizal masih. Mas Rizal bener. Apa ya? Mas Rizal ini teman saya mulai dari idola lah. Yang tahu pasti bisa kapan-kapan ngobrol sama Mas Rizal juga nih. Boleh. Editor handal. Kalau Mas Rizal Indonesia nggak bisa kalau udah bercanda kayak gini. Terus gimana? Di kehidupan Dimas gimana Pak? Ya itulah Pak. Gimana ya? Tak sih menurut gue. Stuck. Kan Malang aja lah. Tak lah menurut aku kan. Jadi ya, tapi ya kita harus tetaplah taat. Gimana prosedur pemerintah gimana? Nggak boleh kemana, di rumah aja. Tapi bosen Pak. Untung ya. Sumpah bosen. Kalau misalnya ya, ini kalau buat yang jomblo sih enak ya. Nggak ada yang yang harap-harapkan. Berarti kalau udah kayak gua kan, kesel gua. nggak ada tekanan ya Pak ya. Kalau yang jomblo nggak ada tanggung jawab lebih ya, nggak ada tekanan ya. Iya kan. Terus nggak ada kewajiban. Udah ada kewajiban buat nyenengin hati lah kasarnya. Tapi saya ketemu, waduh itu makin terus no bosen.
Oh. Paling setidaknya martabak lah ya Pak ya, ke kosan ya. Kirim-kirim martabak gitu lah ya. Wah, kalau ya maaf nih, kalau martabak mah nggak level. Waduh. Waduh, terlalu tinggi nih. Nggak bisa dompet adek. Minimal aku tuh kurma ya. Anjir. Wah, Mahal ya Pak ya. omongan kita nggak ada poin-poinnya. Iya emang ini podcast nggak ada poinnya. Oh gitu. Yang dengerin juga orang-orang yang nganggur ya. Bingung ngapain di kasur kan. Lapo iki rek. Yakin sih. Lapo iki. Iya, lapo iki yo. Hari ini membuang waktu percuma ngapain? Wah, ngurungokno temen ngobrol ya lah. Tapi jangan main dibuang di tembok lo ya, bahaya. Apa itu yang dibuang-buang itu? Nunggu buka guys. Jangan lupa suka mandi lagi. Tuh kan. Selalu kalau omongan sama Gusti sih gini. Apa sih? Bahasannya tuh bahasan yang menjurus gitu. Mau positif tapi susah. Terjebak. Terjebak nostalgia. Anjir lah. Berarti ini masih kerja terus ya Pak ya? Ya aku sih masih kerja terus, jadi nggak ada istilahnya WFO, tetap WFO. Iya sih, aku nggak ngerasain efek WFH sama sekali sih, jujur aja. Soalnya WFH itu apa ya, mitos kayak aku ya. Soalnya aku selama corona ada pandemi ini, aku belum dikasih yang namanya WFH sama kantorku. Kita senasib bos. Oh, sehari ya enggak? Tapi lu ngerasa nggak sih kalau misalnya bener-bener impactnya tuh besar banget? Iya sih, soalnya aku beberapa teman juga ada yang sampai, bukan di kantorku ya, tapi di teman-temanku yang lain yang anak perantauan juga di Jakarta, itu ada yang sampai di PHK, ada yang dirumahkan dan gajinya 30% dari gaji normalnya mereka. Nah itu Ada yang gajinya memang full tapi masih di hold sampai nggak tahu kapan, itu ada juga. Yang kasihan gitu-gitu sih, nah itu apalagi sih yang nggak ada kepastian sih. makanya dia Maksudnya syukur banget Gus, lu tuh nggak jadi korban langsung dari dampak ini. iya, jadi kita di satu sisi jenuh akan pekerjaan karena memang diteter gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga harus bersyukur karena kita masih dikasih pekerjaan gitu loh. Sedangkan Benar. teman-teman yang lain ono sing di PHK kan, ono sing dirumahkan, ada yang cuma dibayar separuh, bahkan kurang dari separuh gitu loh. Iya bener. Iya bener. Aku tuh sampai kepikiran gini loh. Jujur ini ya. Kepikiran siapa sih yang bisa nemuin aku sama Bang Baim? Lu tahu kan? Iya. Jadi dia tuh enak banget ya. Dia bisa berbagi kayak gitu-gitu banyak orang. Sedangkan kita mau berbagi pun ya oke lah sedikit bisa. Cuman kayak lihat orang seneng ya kan. Itu orang emang bener-bener sesuatu banget lah kalau sekarang tuh bener-bener orang tuh pada susah ya kan, orang Gojek ya contohnya kayak online lah, kayak ojek daring, mereka tuh bener-bener ya bukan hanya ojek daring, para buru-buru yang di PHK juga itu secara langsung dia merasakan. Contoh nih ya temen kuat, dia itu kemarin gajinya gede di BUMN. Bayangin lu ya, di BUMN gajinya berapa sih? Dia udah ya, tunjangan banyak lah. banyak lah ya. Iya. Gaji pokoknya gaji pokoknya aja udah banyak kan. Dia punya cicilan macam-macam, dan dia di PHK cuy. Gimana tuh? Yang biasa hidup enak tiba-tiba downnya. Sumpah kon. Iya. Maksudnya kan dengan level orang yang gaji yang stratanya di atas, yang di atas rata-rata misalkan kayak atasan ini gajinya segini itu kan biasanya ada pertimbangan, lah mending gajinya dikurangi lah atau apa. Masa ini sampai diputus hubungan kerjanya? Iya sih, cuman ya kita ya nggak tahu lah, keadaan ini emang susah.
BTW di sebelah saya ini ada yang jomblo 2, ada yang mau. Inisial Rico sama Rizal. Mas Rizal enggak ya? Rizal masih jomblo guys. Waduh. Lek Mas Rizal itu jomblone tergantung situasi. Kenapa? Sorry. Jomblone tergantung situasi. Lek pas ono sing ayu jomblo, lek pas gak ono sing ayu yo teken ngono kan. Tergantung musim, ya kan? Tergantung musim. Jadi mereka ini jomblonya jomblo season. Iya, seasonan lah. Iya seasonan. Kalau aku mah enggak, Kang. Lagi full jomblo. Lah. Oh, sayang semuanya. ampun. Cuman satu tapi yang lain banyak ya. Ya banyak enggak juga. Cuma di mana-mana lah. Enggak banyak cuma di mana-mana lah. Enggak boleh gitu. Kita harus satu untuk semua. Bagi rata dong, Mbak. Iya. Ini berarti nggak mudik ya kalian? Apa mudik? Kayaknya gue nggak kenal dengan nama mudik sekarang. Berapa tahun nggak mudik ya? Berapa tahun nggak mudik? Kebetulan ini pulang 7 bulan terakhir udah nggak pulang. 7 bulan ya belum pulang ya? Itu kemarin tuh udah pesen tiket. Udah ya. Kayaknya ini wabah ini segera berakhir. Ternyata semakin panjang akhirnya mentok. Nggak, maksudnya ya suasana ini kan semakin gimana ya, udah nggak enak lah, ya udahlah, lebih baik ikhlaskan. Iya, aku kemarin yo ngono. Enggak. Aku kemarin wes beli, aku kan rencana memang adikku di bulan April itu mau tunangan, awal April kemarin. Siapa? Tia, awas ngelokno Mas Yon. Oh iya, enggak. Kan si Tia mau tunangan ceritanya kan. Aku itu udah pesen tiket dari Februari. Aku berpikir bahwa corona paling sampai masuk Indonesia sebulan 2 bulan hilang lah, selesai lah. Atau enggak separah sekarang gini lah. Kan udah beli tiket tuh PP tes. Lah kok ternyata Maret akhir itu kita langsung diserang corona kayak ngono tuh. Aku berpikir, waduh ini refund ini. Bisa di refund, cuman diganti dengan bukan dibalikin duit, tapi dibalikin voucher miles. Jadi nanti kalau kita mau pergi lagi, kita tinggal pesen penerbangannya sama nukerin voucher itu tadi gitu loh. Itu beli di mana? Online? Aku lewat Traveloka tuh, terus Traveloka pengajuan refund sama maskapai, kebijakan refundnya nggak dikembalikan uang tapi voucher. Sedangkan aku sekarang kan ngerti dewe kan, covid kayak gini, terus kebutuhan naik semua kan, butuh uangnya tuh, ini malah diganti voucher loh, tapi wis lah, tak buat pulang kapan-kapan lah. Anjir. Aku kurang mulai kok November Pak. Lewat situ, pesen lewat Traveloka. Kenapa? Soalnya kemarin aku juga pesen di Traveloka. Ya udah aku refund, cuma 90 hari kerja. Iya sih, aku nunggu dari bulan Maret akhir yang aku refund. Aku baru dapat refundnya itu bulan ini. Bulan ini ya? Berarti berapa bulan? 2 bulan. Mereka ini beli tiket kereta langsung cash cuy, refundnya. Kereta. Iya, kereta gitu, kereta. Mereka beli kalau pesawat. Berapa Mas? Kalau pesawat 580 dibalikin cash. Lumayan ya. Lumayan. Full. Oh, aku enggak sih, aku dikembalikan full tapi kayak potongannya Traveloka atau apa itu tetap harus dibayarkan. Misalnya nih 900, jasanya Traveloka 100, ya udah yang 100 harus dibayarkan. Jadi yang balik cuma 900 itu tadi, harga pokok tiketnya ya. Iya, benar. Tapi mudah-mudahan lah ya. Main kan bisa buat main. Iya. Main apa? main di Jakarta main apa nih?
Ini nih. Di Jakarta main apa nih? Ini loh bener loh. Kalau selama apa namanya? Selama liburan ini, selama liburan bener-bener aku tuh lihat sosmed itu bener-bener intens banget. Ngerasa gitu nggak? Intens gimana tuh maksudnya? Makin sering buka medsos atau ngeliatin itu kan cewek-cewek TikTok gitu kan seru banget kan. Tapi hiburannya ya Pak ya? Enggak, maksudnya kan enggak sengaja awalnya. Berhubung kayaknya lucu gitu kan. Iya, awalnya di IG liatnya, lama-lama download, lama-lama nyoba, akhirnya jadi TikTokers juga. Iya. Jangan-jangan. Pernah lihat mantan lu, Gus? Sopo main TikTok? Iya. Sopo? Manado. Mana sih? Itu anjir. Yang terlalu jauh. Yang terlalu jauh untuk saya gapai itu ya, Pak ya. Dompet saya nggak cukup itu ya. Masa sih? Iyalah. Dompetku nggak setebel dompet mantannya. Nggak bisa lah gitu. Cewek lihat lu dari dompetnya. Kayaknya kan lu kan udah ganteng gitu kan. Anjir. Beberapa oknum cewek. Nggak semuanya. Iya oknum ya. Saya kira ngarannya kudu oknum, Mbak. Soalnya kita ngomong sekarang kita ngomong cewek, waduh itu langsung konotasinya wah semua cewek nih. Padahal enggak, oknum kan beberapa kan. Yang aku mau sharing juga nih ya ke teman-teman. Aku tuh kenapa suka ini lihat si KKI. Lu ngerasa gak sih? aku seakan sih. Aku kasihan sih sama KKI. Yang gue tonton. Jadi kayak pengen ikut fanbase ini, sahabat KKI. Member ya, Pak? Kalau Jakarta 001. Tapi emang kalau misalnya aku punya uang 100 juta nih ya, aku pengen booking si KKI. Serius. Pengen apa? 100 juta ya. Aku undang misalnya aku kepengen ketemu dia gitu kan. Pengen kalau punya uang 100 juta itu 50 buat jajan, 50 jutanya buat dia. Ngundang lah. Iya sih, soalnya kan cari barongsai di depan gua. tapi aku seakan neng DE ya. Aku lihat haters dibanding dengan yang kemarin sempat sok-sokan corona nggak pakai masker apa sih yang diundang Gary itu tuh? Ya tahu lah. Cewek-cewek. Iya, itu. Aku berpikir bahwa wah ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam kurung. Tapi emang bener-bener Indonesia. KKI gitu loh sekarang, ya nggak sih? Yang bener-bener dia tuh pede banget, hiburan gitu loh. Daripada yang hiburan senggol sana sini akhirnya timbul pro kontra kan. Mendingan kayak KKI natural gitu, emang dia kayak gitu kan. Dan dia nggak nyenggol siapa-siapa, Pak. Maksudnya dia berkarya dengan caranya, mungkin itu agak nyeleneh, tapi itu originalnya dia gitu loh. Iya, makanya itu. Benar. Jadi buat kalian yang mengucat-ucat KKI, awas nyesel lu ya. Ojo ngono, sapa sing dhisik bawa ya? Bawa TikTok ae. Sing hujat-hujat masyarakat saiki semua pada pakai TikTok ae. Ulat semua goyang-goyangnya. Iya kan? Godaan siang hari cuy. Apa itu? Dan siang apa itu TikTok? Dulu kan gitu. Sekarang godaannya kalau puasan tuh bukan es teh manis. Nonton TikTok. Explore IG. Kalau kuat ya, hati puasanya. Kalau hilang. Godaannya gak explore IG soal TikTok ya langsung buka TikTok sekalian. Iya, bener. Scroll ya. Siapa ngerti untuk jackpot ya? Jackpot yang ada yang bulat tapi bukan tekad. Iya. Ada yang kenyal tapi bukan jelly. Ada yang tegang tapi bukan apaan sih? Ada yang tegang. Ya apa yo tegang. Marekno aku dadi marekno iku. Ngawur ae. Gak ngono berpikir yang tidak iki. Yang tegang tapi bukan tali. Wah, siap. Positif, guys. Sekarang berarti lagi
lagi COVID ini selain kantor aktivitas ngapain aja berarti mengusir kebosanan di rumah aja nih? Hari ini kebetulan lagi main PS, paling ya telepon keluarga, vid call, apalagi sekarang kan WA kan udah berlapan tuh. Nah kebetulan keluarga gue kan banyak, udah enak lah, udah lumayan mengobati rasa kangen. Tapi aku nelpon rumahku kok sih gurung iso 8 orang ya. Diupdate bos. Semua harus salah diupdate. satu. Oh, berarti semua harus updatean ya? Oh, betul. Wah, tidak mahir sekali saya ini. Itu kebanyakan di dalam ruangan AC, jadi beku. Iya, otaknya kurang berkembang. Tapi, kurang kreatif. Tapi lu kan udah lama di Jakarta, masih jomblo? Anjir, masih Pak. Anjir. Tidak. Ya, teman-teman yang mendengarkan, tidak segampang itu bungkus-bungkus, kenalan-kenalan, ataupun yang lain-lain. Kayaknya teman di Jakarta juga banyak, masa nggak pernah sharing-sharing? Enggak, mereka ngomongnya, Gusti jangan dikasih tahu, nanti jadi nakal. Loh, ini ya buat teman-teman semua padahal niatnya pengen cari cewek yang bener-bener loh ya. Ini malah dibilangin kayak gitu gimana ya coba. Ya, sekali lagi ya, dengerin buat semuanya. Jajan itu perlu guys, tapi makan di rumah itu wajib. Gitu. Gak apa-apa. Emang gak bosan apa makan nasi mulu? Sekali lah kita pengen makan nasi merah, ya kan? Oh gitu ya. Ada selingannya lah ya. Roti gitu kan, nasi. Ada selingannya lah ya. Ada yang bulat, buah, ya gitu kan, nasi. Ampun. Makanan ini. Iya, kita harus positif ini makanan, bukan yang lain. Kayaknya yang lebih dominan gue ya Gus, kalau masalah gini-gini. Iyalah kan gue dulu belajar dari lu nggak? Gimana? Nyubi nih. Iya, jadi umur bisa aku katanya. Iya. Aku kan setiap katanya nyedeki cewek mesti jawab saran gue toh. Enggak. Cewek ini kayak ngene. Aku harus bagaimana? Kakanda. Pernah ajari saya. Cewekmu deh, gebetanmu deh. Iya enggak sih? Iya sih. Gimana enggak tahu, lupa gue. Yang penting kayaknya aku pernah ngechatin ceweknya gebetannya si Gusti. Jangan disebutkan namanya ya. Lupa siapa. Apa dulu ya? Oh iya, beberapa kali kok yang jelas. Aduh itu, enggak kan? Beda lagi itu. Oh, udah lagi. Iya. Anjir. Ngomong-ngomong soal yang Manado ya. Dulu kan sempat dimotivasi sama kalian Bang, kayak makan. Kan waktu itu lagi makan mie ayam mau bakso ya kita depan kampus ya. Terus langsung Gus duduk bareng guys. Kenalan. Ingat ya? Dulu gak salah sing nyupport aku itu Uma karo arek-arek Mapala. Oh iya. Terus jadi lupa endingnya. Tadi si Anci. Tuh kan sebut nama. Padahal aku enggak, nanti sensor. Jadi si anak ini kan lagi duduk tuh di kursi di tangga depan kampus tuh. Wah, mau deketin gimana ya? Terus lagi makan bakso kan kita waktu itu sama anak-anak Mapala, terus kalian semua ngomong, "Ya, ayo kalau berani duduk sebelahnya aja ngobrol." Ya. Deg-degan kan tuh. Bangke. Kayak SMA. Kan Anda tahu sendiri saya paling tidak bisa mendekati wanita, Bung. Suwe lu. Iya kan? Saya enggak lah. Aku tuh yang cupu kalau depan cewek pasti keringetan. Matane. Sama celana agak menyempit gitulah dikit. Anjir. Enggak, maksudnya ini habis makan kan. Oh iya. Bener-bener perutnya kekenyangan. Positif guys. Positif aja. Think positif. Jadi dulu sih aku flashback dikit kalau deketin cewek ya ini panutannya ya kakak Angga ini. Kakak anjir. Bener banget. Padahal orang paling muda ya. Iya kan aku lihat ada nyedeki cewek enggak iki kudu di chat apa ya, enggak harus ngechat apa duluan ini enggak.
Kan mesti ngono aku. Iya kan? Sudah guru dari segala guru lah soal PDKT-an lah. Ahli ya. Ahlinya ahli lah pokoknya. Yang sering kandas juga gua. Yang gonta-ganti. Kalau Berarti kandas ini jadi Hello Kitty. kenapa? Anjir. Berarti ini kalian cara nahan diri buat nggak pulang, motivasinya apa nih selama ini? Kalau aku sih ya. Kan ini banyak nih teman-teman yang nekat naik pesawat, nekat jalur darat sampai ke kampung mereka masing-masing. Kalau kalian motivasinya yang kuat biar nggak pulang gimana sih? Aku yang motivasi yang kuat itu Pak RT di rumah. Kok iso? Pak RT ini bapakmu aja. Mas Angga, jangan pulang dulu ya, kasihan keluarganya di rumah. Kalau udah gitu, mana bisa masuk rumah? Nggak bisa lah. Pak RT ku depan rumah aja nggak se-care itu sama aku. Oh iya, waduh kasihan banget. Oh ini sekarang semenjak COVID bener-bener. Jadi kan di kampung di komplek itu kan ada 3 orang yang kejar Jakarta. Salah satunya aku. Nah yang satu ini mereka pulang, ada yang pulang. Dia diisolasi cuy, diisolasi di Universitas Rumah Sakit Islam di daerah Malang situ 2 minggu. Tapi nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sih ujung-ujungnya. Tapi ya nggak tahu lagi kan nggak enak. Udah nggak boleh dikunjungi. Orang-orang jadi minder, takut. Iya kan? Jadi kan padahal, orang jadi insecure. Iya, padahal pengen meluk, pengen kenalan, pengen menyapa saudaranya, tapi akibat iki gitu kan. Benar. Ya tapi banyak sih yang memotivasi agar tetap di perantauan, tetap ya terutama sih keluarga kita kan harus tanggung jawab lah, maksudnya ya tidak boleh menganggap kalau wabah ini sepele, jangan. Itu yang paling pun ya paling meskipun orang dibentuknya orang sudah gue tabukin sih. Paling orang rumah cuman berpesan gini kan, nggak usah pulang le, uangnya aja yang pulang, yo nggak? Iya bener itu, jangan sampai telat itu. Wah bahaya kalau telat. Kirimannya aja yang pulang, kamu nggak usah pulang le, nggak usah pulang nakku, uangnya aja yang pulang, gitu kan? Iya, itu waduh itu selain COVID yang paling berbahaya itu. Aku sempat mengalami soalnya. Ini ya. Aku nggak pulang ya. Iya nggak usah pulang, uangnya aja. Gimana? Kita ini kaum Mbah Minto. Apa itu? Ya. Nggak tahu loh. Mbah Minto yang dagelan itu, Ucup Klaten. Oh nggak ngerti. Oh kan, Mbah Minto. Iya, tahu. Itu namanya Mbah Minto. Mbah Minto itu. Gak usah mulai le, duitnya aja sing mulai. Itu. Yang lagi viral Mbah. Iya benar, Mbah Minto. Tapi yang paling dikangenin apa sih ya? Karena ini 7 bulan nih kamu belum pulang. Aku sekitaran 7 bulan lah berarti belum pulang juga. Sama ponakan. Hah? Kumpul sama ponakan yang paling kangen tuh. Apalagi ponakan-ponakan masih kecil-kecil kan. Mau bikin anak tapi takut. Belum waktunya apa, Pak? Lu tahu kan tes ride aja. Tes ride aja dulu. Tapi adikku lulus loh. Ngomong-ngomong. Apa itu? Lulus jalur corona. Anjir. Adikku iya. Si Tita, ngerti kan? Tita. Dia lulus jalur corona. Enggak. Tita masih ujian. Sepupuku yang lulus jalur corona. Gak ujian, gak apa, lulus aja udah. Ya makanya itu. Enak banget ya. Tapi zaman kita kok gak ada gitu. Skripsi lah, paling enggak. Skripsi jalur corona. Iyo, aduh aku menyesal sekali. Gak apa-apa lah, misalnya skripsiku tak mareno, saya keren paling ya. Ada alasan untuk selesai loh. Gak keren sih. Jalur corona. Dulu skripsinya
waktu apa ya? Corona, Pak. Waduh, ya udah yang kerja di tempat kami udah. Yang Tidak teruji Anda. enggak teruji. Alah. Nah, Tapi pas lebaran ini kan kemungkinan kita nggak di rumah kan ini. Jelas berapa hari lagi lebaran. ya. 5 hari lagi lah ya kira-kira lebaran. Enggak cuy. Makanan apa yang kamu kangenin nih? Biasanya kan lebaran makan-makan tuh, opor atau ketupat. Apa ya, kebetulan aku nggak suka opor dan ketupat. Anjir, Ini. kon Rioyo makan opo, Pak? Iya sih, tapi kalau aku misalnya nggak terlalu suka banget sama opor sama ketupat tuh. Lu kan tadi gua bilang nggak cocok aku tuh perut kayak gitu. Iya, kurang mahal ya. Kurang mahal. Anjir. Paling jemblem. Belum weci. Aku tuh paling kangen tuh kalau misalnya udah makan ini rendang. Wis, rendang. Momen lebaran apa yang bikin kangen juga? Selain pasti kumpul sama terima THR lah. Terima THR. Wis gede masuk THR-an rek. Wih, tetap cuy. Kalau di keluarga itu tetap semakin gede semakin gede. THR-nya. Iya dong. Semakin gede semakin gede. Aku tak jauh diangkat anak ibumu ayo. Enggak, saingan ntar. Ntar kalau misalnya lu ikut keluarga gue misalnya ya, malah yang gak dianggap tuh aku tau. Kok bisa? Ya lu kan secara ganteng gitu kan. Matane enggak ngawur fitnahin lu. Anjir lah. Kelas milih lu lah. Nah ini anak gua nih ganteng putih nih. Ini siapa nih? Tapi yang gue paling kangen lu. Yang ngangenin itu siapa yang ngangenin? Mantan 1, mantan 2. Maksudnya nggak bisa dihitung lah. Saking akehnya nggak bisa dihitung itu. Ibu. Oh. Enggak, mantannya si Jilore gak percaya rek. Jangan percaya Gusti guys. Enggak, tapi serius enggak, ini mantan fuckboy lokal Malang. Dikedipin dikit. Hayu sudah. Yuk anjir. Aku opo men, aku nggak bisa apa-apa sama cewek, paling kalah lah aku. Aku dulu bisa kayak gitu tuh, apa yang modal gue ya? Iya nggak sih? Modal gue tuh apaan? Lamis. Lambene lamis. Yes, gitu ya. Berarti lambe lamis itu bahasa Indonesianya apa ya? Lamis. Apa ya? Mood. Istilahnya anu ya lah ya. Penggoda yang ulung lah ya. Wet mood. Aduh. Mulut basah. Loh. Wet mood. Aduh, keras. Aduh. Iki Uma enak ya si ono ujub ya. Si masih ada pacar, masih bisa agak-agak berfantasi liar meskipun ini bulan puasa. Pergi. Lah aku jomblo ini lah apa, Pak? Anjir. Kan ada itu di situ. Ada Pian ya kan. Anjir. Kan terjebak dengan para pria. Pian udah agak gondrong gitu kan, anggap aja fantasi lu kayak cewek gitu si Pian. Anjir, enggak lah. Amit-amit lah. Pelan gitu kan di dadanya. Terus ini rencana lebaran di kantor ngapain? Sama anak-anak rantau yang lain? Kerja gue tetap. Serius? Tetap kerja. Gimana sih kalau kerja di media tuh gimana? Oh iya, BTW teman-teman, si Angga ini kerjanya di media plat merah ya enggak ya? Plat merah. Enggak lah. Iya kan? Jangan. Di media nasional. Iya kan? Media nasional kan? Publik. Oh, media publik. Jadi tuntutannya itu, tuntutannya sibuk. Tapi iya bener. Rencana ini padahal udah rencana sebelum corona itu udah ada agenda yang benar-benar aku impikan.
Serius. Oh, mau tunangan? Enggak. Ini agenda kantor. Oh. Jadi ada itu ekspedisi cincin api namanya. Ngapain tuh? Nah, jadi kayak bikin dokumenter gitu. Bikin dokumenter di lingkungan gunung-gunung cincin Mau api. mau Jadi ikut kayak dong. Kalau ada slot. berhubung nggak jadi ada corona ya udah batal. Padahal itu udah bener-bener udah dirapatin semua. Kebetulan kemarin kan kerjasama sama Wanadri kan. Jadi kalau timnya sih satu tim itu 10 orang. Tim ekspedisinya Wanadri. Enggak. Itu semua satu paket tim itu, satu tim itu 10 orang yang bakal nanti menjalani dokumenter ini. Oh, I see. Kalau kemarin aku udah milih ya ke Gunung Rinjani, terus ke Gunung Tambora, ke gunung mana ya lupa. Semeru pastilah. Semeru, tapi aku nggak milih Semeru. Cincin api juga. Ada. Raung kemarin nggak ada deh kayak. Tambora, Kerinci, sama ini, sama apa namanya, Rinjani. Kemarin kalau di jatahku ya cananya. Tapi masih banyak lagi teman-teman. Wah, aku pingin tuh, gila. Kita udah berapa tahun Gus nggak naik gunung, ngerasain. Iya. Terakhir kita naik bareng kemana sih nggak? Semeru. Semeru ya? Iya. Semeru lah. Iya nggak sih? Aku tapi rencana sebenarnya ya Mei ini aku mau naik ke Gunung Gede sama teman-teman dari Konsina. Keren. Cuman ya karena itu corona akhirnya rencana mundur. Nggak punya teman-teman gitu yang suka kayak gitu di sini, masih belum nemu. Aku aja kenal dari anak-anak, aku diajakin kan, terus jadiin satu grup, kaget dong ternyata Bang Dision yang punya Konsina tuh CEO-nya ada di grup itu juga. Gila. Oh, enak dong. Terus kayak senior di atasnya senior, udah hormat sudah. Semua dong. Kenapa? Supportnya dari situ semua dong. Iya, support by Konsina. Cuman kita tetap patungan masing-masing buat keperluan kita sih, kayak makan atau apa. Kalau tenda dan lain-lain Konsina yang bawain. Keren. Kemarin tuh juga itu loh, udah CC sponsor katanya ya, sama Tiger. Iya sih, cuman ya gitulah, corona matiin semuanya. Iya makanya itu. Tapi kemarin sempat rame tuh yang di mall-mall tuh. Ya itu gila sih, itu nggak punya otak semua sih orang-orang tuh. Masih aja beli baju. Gimana coba orang-orang yang lihat perawat yang lihat nggak bisa beli baju ya kan? Nggak usah lah beli baju, kumpul sama keluarganya aja mereka jarang. Melihat orang itu ya kan beli baju di mall rame banget. Dan beli baju itu bisa online gitu loh. Kenapa harus kalian yang kesana gitu loh? Juga iya nggak sih, ada Tokopedia, ada apa. Ini mungkin maksudnya kalau emang PSBB ya udah PSBB bener-bener gimana cari solusinya, apa yang membuat maksudnya kalau misalnya diadakan PSBB ini apa sih efeknya, itu benar harus di ini sih, kan kasihan juga orang-orang PSBB tapi masih dilema, ini PSBB beneran apa enggak sih. PSBB, jadi kelonggaran masih ada, nggak boleh mudik tapi masih banyak yang berangkat ya kan. Iya sih, tapi kalau aku sih berpandangan kayak gini sih, PSBB silakan PSBB, tapi kalau pilihanmu pribadi kamu mau keluar secara nggak langsung kan kamu milih herd immune kan. Tahu kan herd immune? Nah itu kan sebenarnya kan pemerintah nggak mau melaksanakan itu, tapi kalau warganya bandel dan tetap keluar, mau nggak mau kan mereka yang masuk ke zona itu sendiri kan, kena ya kena, silahkan ditanggung akibatnya, nggak kena kamu kebal ya selamat gitu loh. Jadi aku sih kayak ngerasa wah bandelmu ini kebangetan, tapi ya udah terserah lah.
Tapi mending Indonesia nih di herd imun dia. Serius. Orangnya tuh udah kuat-kuat. Udah nggak anu kebanyakan asupan lambe tura sama micin ya. Wih, ini sebut akun nih. Oh, Nggak apa-apa, itu yang sudah universal itu. kan ada itu berita. Itu beneran nggak sih yang berita selebgram dia jual keperawanannya demi untuk donasi COVID. Open bidnya 2M cuy. Enggak sih, aku di Twitter juga sempat ngikutin beritanya dan ternyata itu cuman gimmick. Itu cuman dia gimmick dengan maksud nyindir apa ya, nyindir orang-orang di luar sana gitu loh. Oh, cuman gitu. Aku nggak paham bagian mana yang dia sindir itu, aku nggak tahu apakah tentang ekonomi atau apa, kok sampai aku ngelelang tubuhku 2 miliar, bangke, goblok banget gitu. Iya. Terus duitnya mau katanya mau gua. anjir. Sampai katanya kan mau di apa? Sumbangin ke COVID semua lah atau apalah itu. Toh kan niatnya kita amal kan. Iya nggak sih kalau misalnya itu beneran. Cuman kan jatuhnya nggak pahala 2. Gimana ya? Membantu dia dan membantu orang lain. Membantu kok enak-enak. Lah ayo ya mas. Anjir. Itu kan selebgram Malang ya nggak salah. Oh nggak tahu, aku nggak tahu. Orang mana itu? Dia di SK itu. Siapa itu? Nggak ngerti, wes nggak ngerti aku gitu tuh. Aku masih tapi polos, kayaknya mas. Udah dihapus deh itu postingan. Iya sih, tapi yo aku nggak setuju dengan campaign atau gimmick yang dia buat loh ya. Maksudnya caranya nggak kayak gitu kalau mau bantu dan nyindir dengan cara sarkas. Membuat orang itu bener-bener pikirannya tuh pendek tau. Iyo. Menghalalkan segala cara. Saiki wong Indonesia berpikir wis pendek-pendek ya. Iki dibujel no mana tambah ndek mana mikir wis. Udah bener-bener tahu nih. Enggak. Zaman sekarang yuk. Kamu ada ada motivasi nggak buat teman-teman rantauan di luar sana? Ini kita kan mau tutup nih. Kita lanjut nih. Offline aja ngobrolnya. Oke, siap. Karena durasi dan karena ada yang harus dikerjakan selanjutnya, maka kita harus mengakhiri. Tapi marilah kita tutup dengan diskusi singkat. Motivasi apa sih yang kamu mau kasih buat teman-teman rantauan di luar sana? Kan banyak tuh yang nggak bisa pulang. Iya sih, benar-benar. Kalau aku sendiri ya pinter-pinter kalian lah buat cari kesenangan itu. Tapi jangan tetap harus memperhatikan orang lain, jangan kalian egois, ya kan, yang mementingkan diri kalian sendiri. Kita tetap itu tadi, nggak boleh meremehkan tentang wabah ini, ya kan. Nggak boleh, tetap harus waspada. Motivasinya ya tadi cari kesenangan sendiri gimana pun caranya. Yang buat kalian seneng lah intinya. Itu sih kuncinya. Pikiran itu semua ada di situ kok, seneng atau enggaknya. Nah itu. Terus tetap habis ini kalian pulang lah, bisa pasti ya juga adalah waktu untuk pulang, ya kan. Sisi lain ya harus sabar. Itu sih, kalau misalnya kalian ngeluh lihat aja ke bawah, masih banyak kok orang yang ngeluh selain kalian, yang makan yang bener-bener lebih parah dari kalian, yang masih berkekurangan ya, masih banyak daripada kalian ya. Betul, jangan melihat selalu ke atas, boy, pusing. Enggak gitu, enggak nyampe jauh lah, ya kan. Lihat sekeliling kita gimana, kita keluar kantor siap. itu nyesek sih, serius nyesek. Gimana sih Kak? Angga di daerah Jakarta mana nih? Jakarta Pusat.
Jakarta Pusat ya. Gimana keadaan di sana? Ya alhamdulillah sih. Nah, udah masih aman. Jalanan sepi, pasti masih sepi. Kalau pusat ya, nggak tahu kalau di sana, nggak tahu kalau udah melipir dikit nggak tahu lagi. Tapi ngomong-ngomong, pasar Tanah Abang juga udah buka yang buat nggak resmi. Aja aja ngono. Aku neng ngarep ate neng Indomaret ya. Macet. Macet. Macet, Pak. Daerah Tangerang macet, Masin. Ya Allah. Udah kayak nggak ada corona, wis kayak hari biasa lah. Tapi ya serem sih, awal-awal tuh bener-bener serem. Maksudnya bukan untuk nakut-nakutin ya. Maksudnya buat bener-bener jaga-jaga. Jadi kemarin tuh sempat ada emang yang tiba-tiba ngeletak di pinggir jalan tuh ada. Oh, sempet di Indonesia ada yang kayak gitu. Sempet di depan kantorku pas. Aku malah nggak ngerti beritanya itu sih. Di depan pintu masuk Monas sebelah yang dekat istana tuh. Nah di situ. Kan kebetulan kantorku dekat situ. Jadi dan di situ aku pas nih ya kantornya. Kan mau cari makan yang sebelum puasa ya. Sebelum puasaan. Kan siang situ tiba-tiba ada orang teriak-teriak minta tolong, ada yang geletak. Nggak lama kemudian ya muncul Satpol PP, terus tenaga medis pakai APD lengkap. Serem sih emang. Nggak tahu sih dia sakit apa ya. Cuman orang jadi nggak berani bantu, nggak buat ngangkat, takut. Langsung berpikir corona, tapi kan ya mungkin juga jantung atau apa. Nah itu. Stroke kan bisa juga kan. Akhirnya ya nggak tahu tuh orang itu gimana, selamat atau enggak. Ngeri sih. Itu yang tapi, itu pengalaman kan, gitu ya. Di Malang sempat dengar nggak wali kota kita ngapain? Ngadain acara ulang tahun cuy. Mari motos no PSBB deh, ngada no pesta ulang tahun. Aduh kon. Lah, mungkin buat mereka itu senang, tapi anjir banget. Iya sih, aku sebagai anak rantau sakit hati sih. Kita nggak boleh pulang, dianya kumpul-kumpul. Tapi asalkan mereka pakai protokol kesehatan, terus mengundang juga nggak banyak orang sih nggak masalah. Itu nggak tahu sih beritanya lengkapnya gimana. Nggak banyak, cuman sekitar 30 kerabat dekat, belum termasuk wartawan sama MC. Oh gitu ya, itu banyak ya. Orang kita aja 5 orang ngumpul aja nggak boleh di sini. Iya, orang saudara-saudaraku di Malang juga main ke rumah saudara yang lain takut. Iya, maksudnya bukan takut kenapa-napa, maksudnya takut kita membawa virus dan nularin gitu loh. Tapi yang ditakutin. Cara nggak benar-benar wabah ini merubah ini sih mindset orang, kepribadian orang yang benar-benar ya minimal suka kebersihan lah, paham kebersihan, ya nggak sih? Lebih aware sama kebersihan lah ya. Kebersihan benar. Jadi nggak kayak dulu kan, harusnya dia ada bagusnya ya. Mungkin sampai nanti kayak gini lah. Ada positifnya yaitu kita bisa lebih bersih. Negatifnya adalah banyaklah di luar sana juga mata pencahariannya hilang atau apa. Komplekku keren sekarang. Kenapa tuh? Masuk udah pakai kartu. Wih, anjir. Kayak apartemennya komplekku. Terus apa namanya? One gate system. Wih, istilahnya. Oh, ya? Bapak gue bilang gitu. One gate. Apa jenenge one gate system apa gitu bilang. Oh iya, keren sih. Gerbang belakang depan yang dibuka. Cuma yang depan doang. Yang dekat rumahmu itu kan. Budaya-budaya ronda dimunculkan lagi. Kan seru kan. Zaman sekarang sih ronda itu yang mempererat silaturahmi antar tetangga. Iya sih, setidaknya juga banyak sih sekarang kejahatan. Percaya nggak keluarga gua habis diteror orang? Terus jadi kayak ada yang nelpon ke rumah gitu, terus ngomong bahwa keluarga gue tuh ada kayak tagihan di salah satu bank senilai lebih dari 50 juta, sedangkan kita nggak pernah pakai bank itu dan nggak pernah ada nggak pernah ada masalah. Kadang juga. Tapi ngerinya nggak, yang ditelepon itu adikku, kantornya bapakku, dan pacarnya adikku. Kok tahu kantornya bapakku? Kok tahu nomor
kok tahu pacarnya adikku siapa dan nomornya, kok tahu adikku yang terkecil punya HP atau enggak. Seremnya itu sih. Aku juga sempat ditelepon. Tapi itu loh, emang sekarang itu juga aku juga pernah ke pengalaman kayak gitu. Ada orang modusnya anak kecelakaan. Sekarang lagi di rumah sakit, butuh uang cepet. Kasihan cuy orang tua gua. Posisinya itu yang Ngasih. yang di apa? Yang di telepon ibu. Gimana nggak ini spooky banget kan? Iya sih, pasti langsung ke awal lagi kalau emak ya, emak itu pasti langsung Aku kayak kepikiran. langsung bapak gua nyari di itu kamar jenazah. Serius. Aku pulang bingung. Mbak Kiki meninggal, katanya jatuh ditabrak sama mobil. Ini suruh nebus dulu gimana ini gitu. Sedangkan kita nggak tahu beritanya pasnya. Ngomongnya sih dari pihak berwajib. Ini harus ada keputusan cepat, harus DP gini 5 juta, 5 juta. Duit Ya, dari mana? maksudnya kalau udah keadaan kayak gitu apa nggak langsung mikir cepet tuh orang tua ya kan? Kasihan. Orang Iya itu sih. itu papaku langsung ngecek di kamar jenazah loh, serius. Rumah sakit Iya. di Apalagi Malang. sekarang ya lagi covid gini, banyak orang butuh uang dan ngehalalin segala cara ya. Iya. Dan ternyata mbakku pulang-pulang dengan senyum. Anjir, Emang kebetulan ngeri sih. sehari pulang waktu itu. Iya, susah dihubungin gitu ya ceritanya pasan. Dihubungin. Tapi ya parno sih. Itu parah sih. Maksudnya orang kok bisa kayak gitu. Kasian. Tuh nggak mikir ya. Ah, parah nih orang-orang sekarang. Iya, sekarang ini orang-orang rumah kalau ada yang ngirim atau telepon random gitu lebih hati-hati sekarang. Aku udah nyuruh kalau kalian di telepon lagi rekam, pokoknya rekam. Iya benar-benar. Gak gitu ngeri kan? Takutnya disalahgunain atau apa. Ini aja adikku kan ada yang kerja di Tangerang, cewek. Kemarin Siapa pulang tuh? ada ponakan. Kenalin dong. Ada ponakan masih udah bujang lapuk. Yuk, PE kan iso besanan nah, ga? Itu dijambret langsung trauma dia. Oh iya? Iya. Dijambret di depan kantornya. Ngeri sih. Gitu. Cincin apa kalung. Padahal itu subuh loh. Dia rencana beli itu kan, beli sayur di depan kantornya. Ada sayur. Dijambret. Langsung dia minta pulang takut. Iya sih, kebutuhannya orang banyak terus gak ada kerjaan, ya mau gak mau kan. Tapi ya seremnya sekarang. Apalagi ada corona ini kan. Entahlah udah. Enggak. Ini kira-kira teman-teman kalau teman-teman penasaran sama Angga bisa ngikutin di mana nih? Kita tadi ngomong mau terakhir malah bablas. Kalau mau kenalan sama Angga lebih lanjut di mana nih? Kebetulan ya emang kita jarang hubungan ya Gus ya. Pada sibuk semua ya. Iyalah. Yes lah. Ngumpulin uang buat nikah. Sama sapi tuh. Nggak ada, kumpulin aja dulu udah. Cari terakhir belakangan udah. Iya sama sapi. Anjir, bangke. Gue dengernya sama siapa? Ya, ini benar-benar ini first time ya gue ngikutin. Keren sih, teman gue paling keren sih Gusti ini emang. Dia tuh nggak pernah apa ya, kurang up to date tuh nggak pernah. Dia pasti up to date. Apalagi desain-desainnya animasi, waduh semakin keren. Semakin ampun suhu. Aduh, ini ceperannya akeh gitu. Enggak, soalnya gue mau minta tolong dibuatin undangan. Ya, kok. Bangke kan, pasti ada udin di balik batu ya. Undangan motion graphic gitu kan keren sekarang kan. Isi. Anjir. Undangan ulang Yaudah tahun. nih teman-teman kalau mau ngikutin Angga di mana nih? Instagram atau Twitter nih? Teman-teman waduh promosi.
yang pengen tahu, ya kan? Follow aja IG gua, Brilian_Angga, double L ya, pakai T belakang, Brilian. Iya. Nanti kita taruh di description lah. Kita tag juga biar langsung ngeh. Alhamdulillah follower gue nambah. Amin, semoga ada yang dengarkan ya Pak. Iya. Ini belum menit ketiga udah nggak ada yang dengerin nih paling ini. Waduh. Ngomong luru ya Rek. Harusnya kita dari tadi bahas tuh yang ngeres-ngeres dulu. Kan udah didukung Mas Rizal dan kawan-kawan, Mang. Iya tadi yang tadi ya. Iya, sound effect ya. Anjir. Aku kaget tak kira, loh, Angga nek ndi Rek? Poso-poso kok nakal. Di kamar. Pakai. Ya udah teman-teman, segitu dulu ke podcast bareng Angga kali ini. Di sana ada Angga. Terima kasih Angga waktunya. Jangan Angga. Gimana dong? Wes itu. Junot. Oh iya, Junot itu nama mobilnya ya teman-teman. Di sana ada Junot. Di sini ada Gusti. Terima kasih semuanya udah dengerin. Cheers.